Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ana Agustina. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2021. Pada PPA Siklus 2 ini, saya akan membawakan pembelajaran di kelas 6 pada tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan anak-anak untuk menyiapkan alat tulisnya, kemudian buku siswanya disiapkan, jangan lupa. Sudah siap semuanya? Siap. Ya, dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran di link yang sudah Bu Ana bagikan melalui WA Group. Oke anak-anak, sebelum kegiatan dimulai, kita awali dulu kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Karena Mas Dimas yang pertama kali masuk di room ini, Bu Ana minta tolong Mas Dimas untuk... Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasul rabbi yidni ilman Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Dimas. Apakah yang tidak berangkat hari ini? Coba Bu Ana lihat dulu. Ya, alhamdulillah hari ini semua anak-anak untuk mengikuti kegiatan tatap muka ini. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya Bu Ana pada pagi hari ini dapat bertemu dengan anak-anak meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, hanya secara Jimit, melalui Jimit ini, tetapi wajib kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menyanyi Halo Halo Bandung. Tetapi sebelumnya Bu Ana mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di situ, anak-anak? Sudah. Ya. Halo Bandung, ibu kota Marinir. Halo sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi kembali. Nah, terima kasih anak-anak. Berikutnya silahkan perhatikan. Oke, apakah sudah terlihat tampilan layar di situ anak-anak? Sudah. Nah, apa yang terlihat di layar kalian?
Gambar apa itu, Nak? Burung dan cicak. Burung dan cicak. Nah, coba kalian perhatikan. Cicak di situ ekornya putus. Apakah anak-anak tahu mengapa ekor di situ putus? Coba siapa yang bisa menjawab? Silahkan untuk resen. Ya, oke, silahkan, Nak. Ya, silahkan. Melindungi diri. Untuk melindungi diri. Ada jawaban lainnya? Untuk mengelabui musuh. Pintar sekali. Untuk mengelabui musuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan pelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut, yaitu anak-anak dapat menganalisis dan menyimpulkan cara hewan menyesuaikan terhadap lingkungannya. Kemudian anak-anak dapat membuat laporan pengamatan tentang cara hewan menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menemukan dan menyimpulkan informasi penting pada buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian berikutnya, anak-anak dapat menyusun peta pikiran. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyajikan informasi dari peta pikiran. Nah, seperti itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, kita lihat di sini. Pada tampilan layar kalian, apa yang terlihat anak-anak? Landak dan merak. Landak dan turu. Landak dan merak. Betul sekali, landak dan merak, betul sekali. Nah, anak-anak, berdasarkan pada dua gambar ini ada landak dan merak. Nah, silakan kalian buat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, atau bagaimana. Ayo silahkan, siapa yang bisa? Silahkan, Nak. Mengapa landak mengembangkan durinya? Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Melindungi dirinya. Untuk melindungi dirinya. Pintar sekali. Nah, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa? Ayo Mas Dimas. Ya, oke. Silahkan. Bagaimana cara merak melindungi diri saat ada yang mendekatinya? Pintar sekali. Bagaimana cara merak melindungi diri saat ada yang mendekatinya? Nah, ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dimas? Ya? Ya, oke, silakan. Mengembangkan bulunya. Dengan mengembangkan bulunya. Pintar, luar biasa sekali. Nah, anak-anak, setiap hewan itu memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri dari musuhnya dan beradaptasi dengan lingkungannya, seperti hewan landak dan merak ini. Nah, landak dan merak beradaptasi dengan aposematik. Apa itu aposematik? Aposematik yaitu kemampuan untuk memberi kejutan dan menakuti musuh. Itu. Nah, ya anak-anak, ada yang jelas? Apakah ada yang belum jelas? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Ya, silahkan. Apakah adaptasi itu? Oke, apakah adaptasi itu? Pertanyaan luar biasa, pertanyaan bagus sekali. Apakah adaptasi itu? Baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ya dari siapa ini ya? Mbak Kingkin? Ya, sayang. Nah, oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Kingkin, kita amati, kita perhatikan video pembelajaran yang akan Bu Ana tayangkan. Nah, silakan anak-anak simak untuk mengetahui apa sih adaptasi itu.
Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu seleksi alam serta perkembangbiakan. Dengan beradaptasi, makhluk hidup yang mampu bertahan akan bisa melangsungkan hidupnya, sedangkan yang tidak mampu bertahan akan punah. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi morfologi pada hewan yaitu bebek memiliki selaput pada kakinya karena dia mencari makan di tempat yang berair. Burung pelikan memiliki paruh yang berkantung agar bisa membawa makanan untuk anaknya. Harimau memiliki taring agar mudah merobek mangsanya. Adaptasi adalah cara penyesuaian diri fungsi alat-alat tubuh atau kerja alat-alat tubuh terhadap lingkungan. Adaptasi ini tidak mudah diamini seperti pada adaptasi morfologi. Di dalam contoh adaptasi fisiologi, ikan yang lebih pekat mengeluarkan urin daripada ikan yang hidup di air tawar. Pada hewan yaitu cicak melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk bila merasa mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya agar lebih mudah mendapatkan mangsanya. Permukaan karena alat pernapasannya berupa paru-paru yang tidak dapat mengikat. Pada musim dingin, banyak hewan yang berdarah panas membutuhkan energi tumbuhan untuk menjaga suhu tubuhnya. Pada saat itu, makanan sangat langka sehingga untuk bertahan hidup beberapa hewan melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang pada musim dingin. Contoh hewan yang melakukan hibernasi misalnya tikus, landak, dan beruang. Itu. Ya, kita lihat. Nah, silahkan Bu Ana minta tolong Mas Ari untuk membacakan apakah adaptasi itu? Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Betul sekali. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, ini Mbak Kingkin. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Kita perhatikan lagi. Kita cari contoh-contohnya. Macam-macamnya. Jadi adaptasi itu dibagi 3 anak-anak. Yang pertama adaptasi morfologi. Kemudian kedua adaptasi fisiologi. Dan yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi yaitu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara keadaan dan kondisi hidupnya. Itu adaptasi morfologi. Nah, ini merupakan hewan-hewan yang beradaptasi dengan adaptasi morfologi. Yang pertama, ini contoh burung. Kemudian ada jenis makanannya dan ciri paruh. Berdasarkan dari jenis makanan tersebut, ini burung-burung ini beradaptasi dengan ciri-ciri paruh. Contoh ini itik. Itik itu makanannya ikan dan cacing. Maka paruhnya seperti sudu dan pangkalnya bergerigi. Gunanya untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Kemudian burung elang. Karena makanannya dia ular, ayam, kelinci, maka paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Kemudian ada burung pipit, makanannya biji-bijian. Ciri paruhnya pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti padi.
Kemudian ada burung pelatuk, makanannya serangga. Nah, dia beradaptasi dengan paruh runcing agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Nah, ini burung pelikan. Burung pelikan itu paruhnya panjang di bagian bawah untuk menyimpan ikan. Terakhir ayam, jenis makanannya adalah biji-bijian dan cacing. Nah, ini ciri paruhnya beradaptasi dengan paruh pendek, tebal, dan runcing. Nah, di sini kalau tadi bentuk paruh, sekarang bentuk kaki burung. Nah, ini ada macam-macam bentuk kaki burung. Ada bentuk pejalan kaki, perenang, pemangsa, pemanjat, dan petengger. Nah, kenapa ini bentuk kakinya seperti ini, pejalan kaki? Nah, jadi ciri-cirinya memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari di bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Nah, ini pada ayam dan burung unta contohnya. Kemudian di sini ada bentuk kaki burung perenang. Ini jari kakinya berselaput. Kenapa? Supaya dia mudah berjalan di air. Iya, ini ada titik dan angsa. Kemudian bentuk kaki burung pemangsa, ini bentuknya seperti ini, jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam dan cakar kuat, ini supaya mudah untuk mencengkeram mangsanya. Contohnya di sini adalah burung elang dan raja wali. Kemudian bentuk kaki burung pemanjat, jari terdiri atas 4, dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Ini contohnya burung pelatuk. Kemudian burung petengger, jari kaki panjang dan telapak kakinya datar, ini supaya mudah untuk bertengger. Silakan Bu Ana minta tolong untuk Mas Zaki untuk membacakan ini. Unta. Unta. Tempat hidup unta di gurun pasir yang panas dan gersang. Punuk unta banyak mengandung lemak sebagai cadangan makanan. Lambung unta mampu menyimpan cadangan air dalam jumlah banyak, sehingga unta mampu bertahan dengan tidak minum selama berhari-hari. Oke, terima kasih Yaki. Nah, unta itu hidupnya dia di daerah padang pasir. Di sana pastinya karena panas dan gersang, jadi jarang sekali ada air di sana. Nah, unta itu beradaptasi dengan bentuk punuknya ini besar anak-anak. Kenapa? Di punuknya itu mengandung lemak yang gunanya untuk cadangan makanan. Kemudian, lambung unta juga mampu menyimpan cadangan air dalam jumlah banyak. Maka dari itu, unta mampu bertahan tidak minum selama berhari-hari. Nah, itu cara adaptasi unta di daerah gurun pasir. Nah, berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Bu Ana minta tolong Puput untuk dibacakan, Nak. Adaptasi fisiologi. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan penyesuaian alat-alat bagian tubuhnya. Oke, terima kasih. Nah, yang berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan penyesuaian alat-alat bagian tubuhnya. Ini umumnya adaptasi fisiologi ini melibatkan zat-zat kimia tertentu untuk membantu dalam proses metabolisme tubuh. Nah, adaptasi fisiologi ini tidak mudah diamati sebagaimana pada adaptasi morfologi dan tingkah laku. Kalau adaptasi morfologi dan tingkah laku, kita dapat dengan mudah mengamati. Tetapi pada adaptasi fisiologi, ini tidak mudah untuk diamati seperti adaptasi morfologi dan tingkah laku. Karena apa? Karena berkaitan dengan fungsi tubuh. Nah, ini contohnya. Tadi ada di video ya.
Nah, ikan air tawar memiliki adaptasi fisiologi yang berbeda dengan ikan yang berada di laut. Ikan di air tawar melakukan adaptasi dengan cara minum sedikit air dan banyak mengeluarkan urin yang encer. Namun sebaliknya, ikan di laut melakukan adaptasi dengan cara minum banyak air dan mengeluarkan sedikit urin yang padat dan pekat. Nah, ini contoh dari adaptasi fisiologi. Yang berikutnya yaitu adaptasi tingkah laku. Silahkan Vina untuk dibacakan, sayang. Oke, Mbak Vina. Silakan. Suatu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu dengan cara mengubah tingkah laku. Oke, adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku yaitu suatu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu dengan cara mengubah tingkah laku. Nah, ini yang sering sekali anak-anak jumpai karena kita hidup di desa, banyak sekali hewan-hewan, ya. Kita lihat di sini ada gambar apa, anakku? Bunglon. Bunglon, ya. Pernah melihat bunglon? Pernah. Iya, pernah. Iya, kan ditinggal mudah sekali menemui bunglon, bahkan di daerah sekolah kita pun sering kita jumpai. Nah, silahkan dibacakan siapa ya? Mas Yidan, coba. Oke, terima kasih. Nah, bunglon ini mengelabui musuhnya dengan merubah warna kulitnya. Kalau dia hinggap di daun-daunan yang hijau, maka warna kulitnya akan berubah hijau. Nah, ketika dia berada di menempel pada pohon, kan warnanya coklat. Nah, dia juga akan merubah warna kulitnya seperti warna pohon itu. Bahkan ketika dia itu berada di daun-daun yang berwarna-warni, dia pun akan merubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Nah, perubahan warna kulit sesuai warna lingkungannya ini disebut dengan mimikri. Berikutnya kura-kura. Musim dingin adalah musim yang sulit untuk hewan. Banyak hewan yang tidak mampu bertahan hidup di musim dingin. Sementara itu, beberapa hewan bertahan hidup dengan tidur panjang yang disebut dengan hibernasi. Nah, ini pada musim dingin banyak hewan yang beradaptasi dengan nama hibernasi. Jadi selama musim dingin itu, hewan-hewan itu bertahan hidup dengan tidur panjang. Itu. Kemudian kelelawar. Nah, kelelawar ini juga beradaptasi dengan tidur lama. Nah, tetapi kelelawar beradaptasi di musim panas. Ini namanya estivasi. Jadi, adaptasi dengan tidur lama di musim panas disebut dengan estivasi. Nah, oke, anak-anak. Adakah yang belum paham dengan penjelasan Bu Guru mengenai adaptasi pada hewan? Apakah ada? Halo? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, tadi malam Bu Ana sudah membagikan lembar kerja peserta didik melalui WA Group. Apakah sudah anak-anak terima semuanya? Sudah. Oke. Sudah kalian perhatikan, sudah kalian baca anak-anak? Sudah. Sudah? Oke. Sekarang disiapkan lembar kerjanya.
Oke, Bu Ana tadi malam sudah meminta ayo ditulis di buku kalian gitu ya. Kalau yang bisa di-print silahkan di-print, kalau yang tidak bisa cukup dituliskan di buku kalian saja. Nah, sekarang disiapkan dulu untuk lembar kerjanya. Ya, sini Bu Ana sudah ini di sini di slide juga sudah ada. Oke, sekarang silahkan berdasarkan penjelasan dari Bu Guru tadi, silahkan anak-anak kerjakan lembar kerja peserta didik yang pertama dan lembar kerja peserta didik yang kedua dengan mandiri. Nah, kalau mandiri berarti anak-anak kerjakan sendiri. Oke, silahkan. Ini tuliskan 5 hewan dan cara menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, sebelumnya silahkan kalian baca petunjuknya di situ. Di lembar kerja ada petunjuk pengerjaan. Kalau sudah dibaca petunjuk pengerjaannya, silahkan kerjakan. Ya, mulai dari sekarang silahkan anak-anak mengerjakan. Bu Ana beri waktu. Ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Pintar sekali. Nah, siapa yang berani untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan lembar kerja peserta didik yang pertama? Ayo siapa? Siapa tadi yang sudah raise hand? Ya, Dimas. silakan Mas Dimas. Ayo saya. 5 hewan saja. Unta. Unta dapat bertahan di daerah gurun karena memiliki cadangan makanan di daerah punuknya dan memiliki 2 selaput mata untuk memanahan debu. Kucing. Kucing memiliki kuku yang tajam serta taring yang kuat dan runcing. Kupu-kupu. Bentuk kupu-kupu berupa alat penghisap, berfungsi untuk menghisap sari madu nektar pada bunga. Bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mimikri atau kemampuan mengubah warna sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Cicak. Cicak melakukan autotomi, yaitu pemotongan ekor cicak saat keadaan bahaya. Oke, sudah pinter sekali Mas Dimas. Baik, berikutnya silakan, ini siapa yang sudah raise hand? Sebutkan nama karena Bu Ana nggak bisa melihat anak-anak di layar Bu Ana. Oke, silakan nak. 1. Siput. Memiliki cangkang di bagian belakang, berfungsi untuk melindungi diri. 2. Pinter. Lanjut saja. Walang sangit. Dengan mengeluarkan bau busuk yang sering disebut bau sangit dari tubuhnya. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi diri dari pemangsa. 3. Bebek. Bebek mempunyai kaki yang berselaput untuk memudahkan saat berenang di lumpur. Paruh bebek yang berbentuk pipih memudahkan bebek untuk memperoleh makanan saat berada di tanah yang berlumpur. 4. Ayam. Bentuk paruh yang memungkinkan untuk memakan biji-bijian dan hewan kecil. Ayam memiliki bentuk kaki yang khusus yang digunakan untuk mengais tanah saat mencari makanan. Ayam memiliki Halo? Terputus. Terancam. Oke. Hal tersebut dilakukan oleh pemangsa atau lawannya. Ya, pinter sekali, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Mas Dimas dan Putri. Ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya Bu Ana harap, Bu Guru harap juga dapat dengan mudah untuk menyelesaikan
lembar kerja yang pertama ini. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengerjakan seperti Dimas dan juga Putri. Nah, selanjutnya yaitu lembar kerja yang kedua, yaitu kan siapa yang akan mempresentasikan hasil dari apa yang dikerjakannya. Oke, silahkan, Nak. Nama hewan ayam. Memiliki bentuk paruh yang runcing untuk mencari makanan dan kaki. Mohon maaf, Mbak Kinkin ya? Ya. Dibaca dulu dari atas laporan pengamatan. Kemudian judulnya apa? Kemudian tujuannya apa? Sudah dibuat, Nak? Sudah. Oke, dibaca dari atas, sayang. Laporan pengamatan. Judul laporan pengamatan cara hewan beradaptasi. Tujuan laporan untuk mengetahui bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 1. Nama hewan ayam. Memiliki bentuk paruh yang runcing untuk mencari makanan dan kaki dengan kuku runcing untuk mengais makanan. Jenis adaptasi morfologi. 2. Hewan kerbau. Berkubang atau berendam di lumpur untuk menurunkan suhu. Jenis adaptasi. 3. Nama hewan bebek. Memiliki selaput renang pada kakinya untuk membantu saat berenang di permukaan air. Jenis adaptasi morfologi. 4. Nama hewan kucing. Mata kucing menyala pada malam hari yang berfungsi untuk mencari mangsa di kegelapan. Jenis adaptasi tingkah laku. Oke, pintar sekali, bagus sekali. Nah, Bu Ana tambahkan di kerbau tadi Kinkin menyebutkan ada ayam, ada kerbau, kemudian ada bebek dan kucing ya. Nah, pada kerbau ini adaptasi tingkah laku. Jadi dia berkubang di lumpur untuk menurunkan suhu tubuhnya. Nah, tepuk tangan juga untuk Kikin anak-anak. Terima kasih anak-anakku karena sudah bagus sekali membuat LKPD-nya, pinter semuanya. Oke, anak-anak coba. Sebelumnya Bu Ana ingin melihat wajah-wajah kalian. Oke, Bu Ana stop dulu. Nah, sudah kelihatan. Semuanya. Masih semangat anak? Akut itu ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan untuk selanjutnya, kita bersama-sama tepuk semangat dulu biar lebih semangatnya. Oke, Bu Ana pimpin. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat, kita lanjut anak-anak. Kita lanjut ya. Oke. Nah, anak-anak membicarakan tentang adaptasi, ternyata bukan hanya hewan saja yang melakukan adaptasi, tetapi semua makhluk hidup itu melakukan adaptasi. Nah, ada tumbuhan juga manusia, karena manusia juga termasuk makhluk hidup. Nah, ini oke, manusia juga butuh beradaptasi anak-anak. Termasuk pada zaman dulu ketika penjajahan, bangsa Indonesia itu juga beradaptasi dengan keadaan yang serba sulit. Apa-apa serba sulit. Nah, mereka beradaptasi dengan keadaan tersebut. Nah, sampai mereka mendapatkan kemerdekaan. Bahkan ketika pada saat pembuatan bendera merah putih atau sangsaka merah putih. Nah, ini mari kita lihat seperti apa bagaimana pembuatan sangsaka merah yang pertama kali dahulu. Nah,
Silahkan anak-anak buka buku siswanya halaman 119. Ayo silahkan. Bu Ana share screen juga di sini karena Bu Ana sudah menyiapkan di slide PowerPoint. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah. Oke. Nah, silahkan kalian siapkan juga buku siswanya halaman 119. Bu Ana minta tolong Mas Irfan untuk membacakan. Silahkan nak, dibaca yang keras, tidak perlu tergesa-gesa. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah berlambang tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Nah, oke. Nah, selanjutnya silahkan dibacakan. Siapa ya? Zidan? Oke, besok lagi kalau membaca jangan tergesa-gesa nak, seperti dikejar apa saja. Baca dengan tepat, dengan intonasi yang bagus, seperti itu. Selanjutnya, silakan. Siapa ini? Lana. Karena usianya yang sudah tua, sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 100 cm kali 200 cm. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah membaca dengan baik. Nah, dari teks tersebut kita dapat menemukan beberapa informasi penting. Kita lihat pada teks bacaan alinea pertama. Nah, apa saja informasi yang penting yang dapat kita ketahui? Contohnya di sini. Nah, sebutan dari bendera nasional Indonesia itu apa anak-anak? Sangsaka merah putih. Oke, betul sekali Mbak Vina. Sangsaka merah putih. Nah, itu merupakan informasi penting. Nah, kemudian arti dari warna bendera Indonesia. Apa artinya? Merah artinya apa? Putih artinya apa? Kalian Oke, silahkan. Merah artinya apa? Merah berarti berani dan putih berarti suci. Siap, betul sekali, luar biasa sekali. Nah, merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Nah, bendera ini dibuat oleh siapa? Bendera yang pertama kali dibuat siapa? Ibu Fatmawati. Istri dari Presiden Soekarno. Pintar sekali. Ya, betul sekali. Nah, oke. Kemudian apa sih bahannya? Bahan dari bendera yang pertama kali dibuat dari bahan apa? Katun Jepang. Ukurannya berapa anak-anak? 300 cm kali 276 cm kali 200 cm. Betul sekali. Nah, bendera ini sangsaka merah putih yang pertama itu karena usianya yang tua, jadi dia mudah rusak.
Kemudian disimpan di mana bendera tersebut? Museum Nasional. Museum Nasional. Pinter sekali, di Museum Nasional. Nah, anak-anak membaca teks tersebut akan anak-anak temukan informasi penting dengan menggunakan teks apa, mana, kapan, apa, mengapa, dan mana. Nah, untuk menanyakan suatu benda itu apa saja? Apa saja? Nah, berkaitan dengan menanyakan benda itu anak-anak bisa menggunakan kata tanya apa. Nah, kalau di mana untuk menanyakan apa, anakku? Tempat. Iya. Kemudian kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan apa? Waktu. Kalau siapa, anak-anak? Orang. Orang. Ya, untuk Orang. menanyakan orang. Kemudian mengapa untuk menanyakan? Sebab akibat. Akibat. Kemudian bagaimana untuk menanyakan Proses terjadinya sesuatu. Luar biasa. Proses terjadinya sesuatu. Nah, silahkan kalian amati teks yang ada di halaman 119 di buku kalian. Nah, kemudian buatlah kalimat pertanyaan sesuai dengan teks tersebut. Nah, yang sesuai dengan teks tersebut. Oke, coba silahkan kalian mengerjakan dulu. Nah, membuat kalimat pertanyaan. Kemudian sebentar kemudian Bu Ana akan minta tolong salah satu teman kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Wah, sudah ada yang menemukan. Silahkan, Nak. Siapa ini? Yang sudah raise hand. Ya, oke. Silahkan, Nak. Pertanyaan pertama. Mengapa Indonesia merah putih? Mengapa warna bendera Indonesia merah putih? Oke, sebentar sambil Bu Ana catat. Kedua, silahkan. Siapa yang berani? Silahkan anakku. Kapan terakhir kalian sang merah putih berkibar? Oke, kapan terakhir sang saka merah putih berkibar? Berikutnya. Bagaimana bendera Indonesia dibuat? Ini dengan menggunakan aspek bagaimana. Pinter sekali. Selanjutnya, Nak. Ayo, siapa lagi? Siapa yang pertama kali membuat bendera Indonesia? Oke, siapa yang apa? Tinggi? Pertama kali membuat bendera Indonesia. Pinter sekali. Ya, siapa yo? Lanjutnya. Apa sebutan bendera Indonesia? Pinternya, apa sebutan bendera Indonesia? Masih ada, anakku? Oke. Di mana bendera pusaka disimpan? Di mana bendera pusaka disimpan? Luar biasa sekali. Nah, sudah ada 6 pertanyaan yang sudah dibuat oleh anak-anak yang kalian temukan berdasarkan dari teks. Ana bacakan. Yang pertama, mengapa warna bendera Indonesia putih? Tadi Vina, pertanyaan ini luar biasa sekali. Kemudian yang berikutnya, kapan terakhir sang
Indonesia. Terakhir, di mana bendera pusaka disimpan? Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Nah, oke. Jempol sekali. Nah, anak-anak hebat. Nah, sekarang setelah anak-anak sudah membuat kalimat pertanyaan ini, nah, kita dapat membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, nanti kalian anak-anak tuangkan kalimat pertanyaan tersebut ke dalam peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Ya, yuk. Nah, ini dia. Kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Ciri-cirinya bagaimana? Ini. Tuang dan kesepadanan. Adanya kesejajaran, kemudian penekanan, hemat kata, kemudian adanya variasi struktur kalimat. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa itu ciri-ciri kalimat efektif, apakah itu kalimat efektif, nah kemudian anak-anak dapat menyimpulkan, dapat menyimpulkan isi teks bacaan tersebut. Nah, silahkan anak-anak tuangkan dalam lembar kerja peserta didik yang ketiga. Nah, silahkan dibuka. Nah, anak-anak silahkan kerjakan di situ, buat peta pikiran, kemudian tuangkan di situ, simpulkan isi teks tersebut dengan kalimat efektif. Nah, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Silahkan. Silahkan kalian buat peta pikiran dengan menggunakan aspek yang tadi sudah anak-anak buat. Ada mengapa, apa, siapa, bagaimana, di mana, kemudian kapan. Silahkan tuangkan dari peta pikiran pada lembar kerja peserta didik yang ketiga. Selesai anak-anak? Sudah. Oke, selesai. Nah, sekarang kalau sudah selesai, artinya anak-anak sudah bisa menampilkan, mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Pada aspek pertama, mengapa, siapa yang berani? Ya, oke, silahkan nak. Mengapa warna bendera Indonesia merah putih? Karena warna merah putih mempunyai arti merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Jempol buat Dimas. Lanjutnya dengan aspek apa? Silahkan. Siapa ini ya yang mau mempresentasikan dengan aspek apa? Yuk anak-anak silahkan raise. Siapa? Oke, siapa yang pinter sekali? Siapa yang pertama kali membuat bendera Indonesia? Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno. Kemudian apa? Yo, siapa lagi? Ya, silahkan. Apa sebutan bendera Indonesia? Sangsaka merah putih adalah sebutan bendera Indonesia. Luar biasa. Apa sebutan bendera Indonesia? Sangsaka merah putih adalah sebutan bendera Indonesia. Selanjutnya menggunakan aspek bagaimana? Ya, silahkan nak. Kapan? Ya, Mas. Kapan bendera Indonesia pertama kali dikibarkan? Pada tahun 1944.
Oke, Mas Lana, di sini aspek kapan. Baik, kapan bendera Indonesia pertama kali dikibarkan? Pada tahun 1944. Betul sekali. Sekarang menggunakan aspek, tinggal 2 aspek. Bagaimana di mana? Silahkan, Nak. Bagaimana bendera Indonesia dibuat? Bendera dibuat dengan ukuran 276 kali 200 cm dari katun Jepang. Pinter sekali, betul sekali. Selanjutnya yang terakhir, aspek di mana? Silahkan. Di mana sang saka merah putih disimpan? Di Museum Nasional. Pinter sekali, pinter sekali. Nah, luar biasa sekali ternyata hari ini anak-anak pinter sekali, sudah bisa menyimpulkan, membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif sesuai dengan teks pada bacaan. Nah, anak-anak, sampai di sini, apakah masih ada anak-anak yang belum paham dengan penjelasan dari Bu Guru? Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Paham, Bu. Terima kasih. Nah, anak-anak untuk mengecek seberapa pemahaman kalian dengan penjelasan yang sudah Bu Ana sampaikan pada pagi hari ini, nanti Bu Ana akan kirimkan evaluasi tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Akan Bu Ana kirimkan dalam bentuk Google Form di WA Group kelas. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Nah, sudah terlihat papan di situ anak-anak? Sudah. Nah, oke. Kita akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita belajar apa hari ini anak-anak? Adaptasi hewan. Adaptasi, ya. Bentar, adaptasi. Mohon maaf, ini jelek sekali. Adaptasi pada hewan. Dibagi menjadi berapa anak-anak? 3. Adaptasi apa saja? Morfologi. Kemudian fisiologi, tingkah laku. pinter sekali. Kemudian tingkah laku. Nah, contoh dari adaptasi morfologi itu apa? Apa saja yang termasuk dalam adaptasi morfologi? Bentuk paruh dan kaki pada burung. Kalau fisiologi, cumi-cumi mengeluarkan apa? Tinta. Ya, tinta. Kemudian adaptasi tingkah laku contohnya cicak. Cicak melakukan apa? Melecupumi. Kemudian mimikri pada apa? Bunglon. Nah, ini. Ya. Nah, selain belajar tentang adaptasi pada hewan, tadi kalian juga belajar untuk apa? Menyimpulkan isi bacaan. Iya, menyimpulkan isi teks. Ya, kemudian membuat mencari menggunakan aspek apa saja tadi? Apa? Gimana, mengapa, bagaimana, apa. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Kemudian menuangkannya ke dalam peta pikiran dengan kalimat efektif. Pinter sekali anak-anak. Betul sekali. Nah, oke, Bu Ana.
friend, kemudian hentikan berbagi. Nah, kita lakukan refleksi pada akhir dari pembelajaran ini. Nah, anak-anak setelah anak-anak melakukan pembelajaran hari ini, bagaimana anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana rasanya? Senang. Senang, iya. Nah, apa yang paling disenangi? Apa yang paling disukai dari pembelajaran tadi? Mengetahui macam-macam adaptasi. Betul sekali, iya, mengetahui macam-macam adaptasi. Nah, juga anak-anak dapat mengetahui bagaimana proses membuat sebagai tugas. Akan kalian membuat poster dengan tema adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, silahkan bisa anak-anak kirimkan besok. Kemudian untuk lembar kerjanya yang tadi sudah anak-anak kerjakan, silahkan difotokan, kemudian kirim di WA grup. Boleh bisa kirim ke WA Bu Ana, silahkan untuk yang tadi sudah buat anak-anak kerjakan lembar kerjanya. Difoto, kemudian kirimkan dalam WA. WA grup boleh, WA Bu Ana juga boleh. Nah, anak-anak, karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan. Ini kenapa tidak terlihat semua di sini? Di tempat Bu Ana, wajah-wajah anak-anak tidak terlihat. Nah, seperti itu. Nah, ya, King juga nggak terlihat ini. Ayo. Nah, anak-anak, suasana pandemi, silahkan anak-anak tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dengan 5. Jangan lupa, terutama tempat-tempat yang berkerumun, jangan melakukan terlalu banyak kegiatan di luar atau mobilitas, kemudian jaga jarak. Ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa bersama. Karena tadi sudah Dimas yang memimpin berdoa anak-anak, sekarang silahkan Lana untuk memimpin berdoa menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan, Nak. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Lana. Terima kasih anak-anak atas kegiatan hari ini. Sangat semangat sekali. Terima kasih. Tetap semangat anak-anak. Kemudian persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Semoga anak-anak selalu dalam kesuksesan. Bu Ana akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.